Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan Zulkifli Emabas pada siang kali ini. Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada sesi materi kita terkait dengan prosesi ibadah yang merupakan rangkaian ibadah umat Islam sebagai pelanjut dan penyempurna dari prosesi-prosesi ibadah para nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum terdahulu. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatam nabiyyin yang telah memberikan jalan satu-satunya sebagai jalan terakhir menuju sang pencipta alam semesta, yaitu dinul Islam. Sahabat-sahabat sekalian, ya semoga hari ini para sahabat dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan dan yang paling penting dimudahkan seluruh urusan-urusannya yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza manamtum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya terutama adik-adik saya, rekan-rekan saya dari remaja muslim, ya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian tuntunan di dalam prosesi penyembahan terhadap pencipta alam semesta yang tidak ditemukan di agama manapun, ya selain daripada adanya setilik ajaran Allah sebagai penunjuk kepada para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, kata Allah, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apa yang menjadi ibadah andalan umat Islam ini adalah merupakan sebuah rangkaian yang tersusun dari rukun-rukun. Ketika kita kemudian melakukan dialog lintas agama, maka muncul pertanyaan, apakah ibadah umat Islam ini sudah pernah dicontohkan oleh para nabi sebelumnya? Laksana agama tetangga menyembah manusia bernama Yesus itu tidak pernah dicontohkan oleh nabi manapun. Tidak pernah dicontohkan, ya, di dalam kitab manapun, yang mana kitab ini diyakini sebagai kitab samawi, kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi. Tidak ada rangkaian ibadah di hari Minggu, ya tidak ada rangkaian kumpulan orang-orang yang berkulub, tidak ada rangkaian ibadah orang-orang yang tidak junub, tidak ada rangkaian ibadah orang-orang yang tidak mengawalinya dengan bersuci atau berwudu. Dan tidak ada ibadah yang dicontohkan oleh para nabi, di mana di dalam sebuah komunitas kumpulannya adalah orang-orang yang tidak bersunat. Subhanallah. Jadi rekan-rekan sekalian, umat Islam itu ditopang oleh sebuah syariah yang sangat-sangat mendalam hukumnya, ya. Di mana umat Islam itu tidak lagi bingung seperti apa mereka harus beribadah menghadap pencipta alam semesta. Umat Islam itu tidak akal-akalan di dalam prosesi ibadah.
semua rangkaian ibadah yang merupakan rukun Islam itu menjadi sesuatu yang wajib hukumnya didirikan berdasar terhadap tuntunan dari sang pembawa risalah. Siapa beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sholat itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hari ini kita beribadah itu sudah menjadi contoh daripada Nabi. Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, bahkan Yesus sekalipun itu telah mencontohkan prosesi ibadah yang dilakoni oleh umat Islam hari ini. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan tentang 5 rukun Islam. Beliau mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji dan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika kita zakat, ketika kita berhaji, ketika kita berpuasa, ketika kita sholat, ketika kita bersyahadat, semua itu sudah digambarkan dengan akurat oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai junjungan kita. Sebagai wakil Tuhan yang datang ke atas muka bumi ini mengajarkan sebuah tuntunan atau hukum-hukum yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus sebagai khatam nabiyyin, penutup para nabi. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini juga diajarkan oleh para nabi. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 17 nomor 3 misalnya. Hidup kekal itu adalah engkau mengenal Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Muatannya seperti itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku yang engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kalau di dalam ajaran agama Islam, sebagai penutup ajaran para nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah kalimat persaksian, ikrar. Ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sosok manusia yang diutus pada abad ke-6 kepada manusia bernama Rasulullah Muhammad SAW itu adalah wakil Allah, duta Allah, utusan Allah, Nabiullah, Rasulullah yang menjadi tumpuan syariat yang tersimpul di dalam ajarannya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sahabat sekalian, di dalam persaksian kita kepada Allah, ini adalah merupakan sebuah ikrar bahwa kita hidup mati itu meyakini Allah satu-satunya pencipta. Tidak pernah berubah menjadi makhluk, apalagi berubah menjadi roh yang bertanduk 7 bermata 7. Di dalam kalimat sakti ikrar syahadat umat Islam, yang patut disembah hanya Allah, tidak ada yang lain, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah yang menguasai seluruh isi alam semesta ini. Itu yang pertama. Kedua, mendirikan sholat. Setelah kita menjadi seorang muslimah, tentu harus mengerjakan rukun Islam yang kedua. Apa itu? Sholat wajib sehari 5 kali, sehari semalam. Sholat itu 5 waktu terdiri dari sholat subuh, sholat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar. Sholat itu berjumlah 2 rakaat. Tuntunannya ada dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya, ini adalah prosesi-prosesi ibadah yang dilakoni umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan akal-akalan, tetapi bersumber dari sang utusan Tuhan yang terakhir, yang kemudian menyempurnakan ajaran para nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi setiap muslim itu diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan.
Tujuannya untuk mencapai ketakwaan. Jadi tadi bersyahadat dicontohkan oleh para nabi termasuk Yesus. Yang tadi sholat dicontohkan oleh para nabi termasuk Yesus. Berpuasa juga dicontohkan oleh para nabi termasuk Yesus. Salah satu hikmah puasa adalah melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang lapar, sehingga terdorong hati kita ini untuk membantu orang yang kurang mampu. Yang ketiga, indah sekali Islam itu. Tuntunannya, syariatnya, lengkap di dalam kitab sucinya. Dan sejalan dan seirama dengan tuntunan nabinya. Islam dengan Rasul Muhammad SAW tidak tonjok-tonjokan. Tidak seperti Kristen dengan Yesus, tonjok-tonjokan ajaran. Yang Yesus ajarkan apa, yang Kristen lakukan apa. Tidak seperti Islam dan Rasulullah Muhammad SAW. Satu paket kop untuk alam semesta sebagai rahmat. Yang keempat, zakat. Ini merupakan kewajiban yang dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Namun, sahabat-sahabat, tentu kita tahu ada beberapa jenis zakat, diantaranya zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan atau harta, ya. Kemudian, ini semua dituntun oleh Allah. Tidak ada satupun syariat, ya, atau hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam itu dibuat-buat. Semua bersumber dari Allah dan kemudian dijabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tetangga ditanyai, katanya Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, mana firman itu? Kenapa justru yang muncul kemudian yang kalian imani, yang mereka imani adalah perkataan-perkataan pengarang kitab mereka. Firman Allahnya kemana? Hilang. Hilang, dimakan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, di ayat 43. Dirikanlah salat, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan zakat, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Tuntunannya ada. Buku pedomannya ada. Buku petunjuknya ada. Islam melakukan prosesi ibadah lengkap dengan buku tuntunan. Tidak seperti mereka. Mana tuntunannya nyembah Yesus? Hoax. Mana tuntunannya ibadah hari Minggu? Hoax. Mana tuntunannya tanggal 25 Desember Natal? Hoax. Semua hoax. Tidak ada satupun hukum yang bersumber dari Nabiullah Isa alaihissalam yang mereka palsukan namanya dalam bahasa Yunani bernama Yesus. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerangkan rukun yang kelima bagi umat Islam itu adalah berhaji. Bagi yang mampu berhaji ke Mekah, kota yang sudah dimuatkan, sebuah kota yang dulu ditinggal, kemudian akan dibuat jaya semasyhur-masyhurnya oleh Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam Yesaya 60. Jelas yang dinubuatkan di situ tidak ada lain dan bukan adalah kota Mekah Al-Mukarram. Umat Islam memiliki kewajiban yang mampu secara fisik dan finansial berhaji. Diterangkan di dalam Ulangan, diterangkan dalam Yesaya. Jika Allah sudah menunjuk suatu wilayah, di mana wilayah itu namanya kelak akan diagungkan di sana, dan wilayah itu terlalu jauh dari tempatmu, maka cukuplah kamu berkurban di tempatmu dan menikmati kurbanmu dengan sesuka hati. Siapa yang menggenapin ini? Hanya umat Islam. Umat Islam setiap tahun melakukan prosesi kurban karena mereka terlalu jauh dari Mekah, maka mereka berkurban di tempat masing-masing dan menikmati hasil kurbannya bersama dengan manusia yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surah Ali Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Subhanallah, para sahabat-sahabat sekalian, tuntunan ibadah, prosesi rukun iman,
itu terpatrit di dalam Al-Quran, dan umat Islam di dalam beribadah tidak mengada-adakan, tidak mengakal-akalin supaya dianggap sebagai agama yang benar, maka dibuatlah sebuah ajaran prosesi ibadah, dibuat-buat berdasarkan apa yang mereka sukai. Islam tidak mengenal hal seperti itu. Islam mengajarkan bahwa umat Islam melakukan ibadah berkesesuaian dengan prinsip bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada Allah berkaitan dengan hukum-hukum, ketaatan kepada Rasul berkaitan dengan syariat, ketaatan kepada pemimpin berdasarkan atas kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Islam itu sangat indah. Ajaran Islam itu sangat mengerti tentang persoalan kemaslahatan hidup umat manusia. Sekarang mari coba kita lihat para sahabat-sahabat sekalian. Apakah prosesi ibadah yang kita lakoni setiap hari itu sudah dicontohkan oleh para nabi, namun kemudian belum dipatenkan sebagai sebuah kewajiban? Kenapa? Karena belum sanggup umat pada masa itu untuk menjadikan sebuah kewajiban dalam kehidupan keberagamaannya. Coba kita lihat. Kita ambil contoh yang sederhana. Dalam masalah peribadatan, saya katakan sekali lagi, semua nabi, semua rasul telah menyampaikan tata caranya. Begitu juga dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Beliau juga telah menyampaikan bagaimana seharusnya para pengikutnya beribadah. Bagaimana seharusnya pengikutnya di dalam beribadah. Bagaimana seharusnya pengikutnya di dalam menunaikan kewajibannya sebagai hamba dari Sang Pencipta alam semesta. Yang pertama, ya, berwudu dengan membasuh tangan dan kaki sebelum masuk ke rumah ibadah. Di dalam kitabnya Bani Israel, Keluaran 40, nomor 31 sampai nomor 32, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalam tempatnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan apabila mereka datang, ya, mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Subhanallah. Artinya bahwa umat terdahulu oleh Allah sudah ditanamkan sebuah syariat di dalam prosesi ibadah. Ketika mau masuk ke dalam rumah ibadah, mereka kudu wajib berwudu, membasuh tangan, membasuh kaki. Coba kita lihat tetangga kita di sebelah. Ada mereka melakukan itu? Tidak. Mereka pakai sepatu masuk ke rumah ibadah mereka. Sementara mereka masuk ke dalam rumah mereka, mereka melepaskan sepatu. Kenapa tetangga kita melepas sepatu, melepas sendal ketika mereka masuk ke dalam rumah mereka? Apa alasannya? Karena mereka menghargai rumah mereka. Mereka mencintai rumah mereka. Mereka nyaman kebersihan di dalam rumah mereka. Mereka suka tentang apa yang kemudian menjadi sebuah unsur daripada kebersihan di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi anehnya, ketika masuk ke dalam rumah Tuhannya mereka, pakai sepatu, pakai sendal, tidak pernah buka alas kaki. Padahal itu tidak dicontohkan oleh para nabi. Mereka, para nabi ini melepaskan alas kaki sebelum mereka masuk ke dalam rumah ibadah. Keluaran 3, nomor 5. Ya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Mazmur 5 nomor 8. Dan panglima bala tentara, ya, berkata kepada Yosua, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua pun membuka kasut kakinya, lalu masuk ke dalam rumah ibadah. Artinya, sahabat-sahabat sekalian, kalau tadi sudah dicontohkan berwudu, ya, bagaimana ketika masuk ke kemah pertemuan, yaitu tempat bertemu dengan Allah, atau kita kenal dengan sebutan rumah ibadah, atau Baitullah, atau masjid, ya, atau sinagog bagi Bani Israel, maka para nabi diajarkan untuk berwudu sebelum memasuki tempat ibadah. Tetangga, jangankan berwudu, mandi junub saja kagak. Kenapa? Tidak ada hukum, tidak ada tuntunan, tidak ada syariat. Mereka buta. Mereka hanya nabrak sana-sini dengan akal-akalan. Jadi tadi kita sudah lihat, ya, para sahabat, bagaimana kemudian para nabi dianjurkan untuk berwudu. Keluaran 40,
nomor 31, nomor 32. Siapa yang menjalankan syariat itu? Umat Islam. Yang kedua, melepas alas kaki sebelum masuk ke rumah ibadah. Siapa yang melakoni itu? Umat Islam. Ayat-ayat di dalam kitab mereka, perintahnya jelas, melepaskan alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah ibadah. Kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena sebenarnya tempat yang mereka sebut rumah ibadah itu bukan rumah ibadah. Bukan tempat menyembah Tuhan yang benar. Itu adalah tempat menyembah kepada roh-roh, kepada angan-angan mereka. Tempat menyembah kepada manusia anak Maria. Bukan tempat ibadah kepada sang pencipta alam semesta. Maka wajar kalau mereka masuk tanpa wudhu, mereka masuk dengan alas kaki. Mau dia habis injak kotoran atau apapun itu, EGP. Yang penting menurut mereka, ibadah. Faktanya, kenyataannya, di tempat ibadah mereka yang mereka sebut gereja, semua orang yang masuk ke gereja bebas memakai sepatu. Bahkan di musim hujan sekalipun, ya, mereka tetap saja menggunakan sepatu masuk ke dalam rumah ibadah mereka. Siapa yang menjalankan syariat para nabi? Lagi-lagi Islam. Lalu dari mana mereka mendapat cara ibadah seperti itu? Saya tidak tahu. Itu akal-akalan mereka. Mereka masuk ke dalam tempat makan, buka sepatu. Mereka masuk ke dalam restoran, buka sepatu. Lesehan, buka sepatu. Ya, mereka masuk ke rumah mereka, buka sepatu. Giliran masuk ke rumah ibadah mereka, mereka tidak buka sepatu. Inilah artinya bahwa mereka hidupnya itu tidak mencerminkan kasih. Ketiga, sahabat-sahabat sekalian, Allah mencerminkan perintah kepada para nabi terdahulu dalam ibadah prosesinya itu harus menghadap ke kiblat. Harus menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa? Arah yang ditunjuk oleh Allah sebagai tumpuan di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazmur 5 nomor 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dan takut akan engkau. Sujud menyembah menghadap arah baitmu yang kudus dan takut akan engkau. Subhanallah. Siapa yang menjalankan syariat ini? Islam. Ayat yang begitu indah yang memerintahkan seluruh orang yang beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, untuk beribadah hanya kepada Allah. Di dalam beribadah pun dia harus menghadap ke kiblat. Dalam hal ini, Baitullah atau rumah Allah itulah kiblat. Daud punya kiblat, Musa punya kiblat, Abraham punya kiblat, Salomo punya kiblat. Yesus pun punya kiblat. Hanya Kristen yang tidak punya kiblat. Waduh, kasihan. Jadi seharusnya jika benar-benar umat Kristiani mengikuti ajaran kitab yang mereka ambil dari agama lain, mereka seharusnya menghadap kiblat dalam beribadah. Dengan begitu mereka akan tersatukan arah ibadahnya. Namun yang terjadi sekarang para sahabat, bangunan-bangunan gereja arahnya tidak serampangan. Arahnya tidak serempak. Serampangan mereka membuat rumah ibadah. Ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur. Padahal mesti harus satu ibadah. Ada yang menghadap ke barat, timur, selatan, utara. Padahal berada pada wilayah yang sama. Tabrak-tabrakan, cakar-cakaran. Tidak punya kiblat. Sesat. Mereka umat bingung. Sementara petunjuk dari Al-Quran dan juga kitabnya para nabi, kudu wajib menghadap kiblat sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi. Selanjutnya, sahabat, kemudian saya terangkan begini. Ketika masuk ke dalam prosesi ibadah, ternyata rangkaian sholat yang saya terangkan di awal, itu dipraktekkan oleh para nabi. Bilangan 20 nomor 6 misalnya. Atau Mazmur 95 nomor 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Subhanallah, ternyata lagi-lagi beribadah itu sujud. Bukan tepuk tangan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Plak, 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 plak. Ini tidak pernah dicontohkan. Yang dicontohkan oleh para nabi adalah sujud menyembah. Sujud menyembah. Mazmur 95 nomor 6. Bilangan 20 nomor 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu bukan tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu sujud.
kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Subhanallah, summa subhanallah, maha suci Allah. Kejadian 17, nomor 3 sampai nomor 4. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku, engkau dengan aku, engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa maksudnya. Matius 26, nomor 39, Yesus pun mencontohkan itu. Dia tidak tepuk tangan. Mari kita bertepuk tangan untuk Bapa yang ada di surga. Yesus tidak mencontohkan itu. Dari mana ibadah ini? Ya, nenek mereka yang kiper ini yang mengajarkan mereka ajaran-ajaran seperti ini. Yesus di dalam kitab mereka Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit, lalu bertepuk tangan. Tidak, lalu apa? Lalu sujud dan berdoa. Subhanallah. Ayat-ayat ini ayat yang mengajarkan bagaimana seharusnya seorang hamba menghambakan diri beribadah kepada Allah, pencipta alam semesta. Dalam beribadah, seharusnya mereka yang mengaku cinta kepada Yesus beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Yesus. Ruku, sujud, ya, wudu, membuka alas kaki, dan seterusnya. Tapi kenapa mereka melanggar semua itu? Karena yang sering saya katakan, mereka bukan pengikut, mereka penyembah. Lain pengikut, lain penyembah. Yang kita dapati, yang kita saksikan sehari-hari adalah cara-cara itu sudah ditinggalkan. Bahkan dalam ibadah mereka hanya duduk di kursi, berdiri, bernyanyi, dengan diiringi musik. Bahkan dalam beberapa kasus sampai menari. Ya. Lantas ini ajaran siapa? Ada yang menari, ada yang kesurupan, ada yang salto-salto, ada yang vokal grup. Ini ajaran siapa gitu loh. Jadi ketika kita dititik ulang bahwa Islam melakukan sebuah prosesi ibadah, ternyata rangkaian ibadah umat Islam itu sudah dipraktekkan oleh Yesus, sudah dipraktekkan oleh para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Beribadah dengan cara ruku, sujud, dan khusyuk. Ya, membasuh tangan, membasuh wajah, masuk di rumah ibadah dengan melepas alas kaki. Lalu kemudian para sahabat, para nabi juga mengajarkan berdoa dan menengadahkan tangan. Bukan melipat tangan di depan dada, bukan. Itu diajarkan juga oleh para nabi. Jadi, sangat luar biasa. Bagaimana kemudian Islam yang konon ceritanya datang ya di sebuah wilayah yang tidak ada orang yang satupun berpendidikan di sana yang datang dari umatnya Rasulullah. Dikenal jahiliyah. Dikenal daerah yang mayoritas beringas. Bahkan di dalam kitabnya Bani Israel tidak dianggap umat. Tapi rupa-rupanya, alhamdulillah, apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah dalam prosesi ibadah, itu berkesesuaian dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar Torah. Tidak ngerti apa itu bilangan, apa itu Mazmur, apa itu Ulangan, apa itu Kejadian, apa itu Matius, apa itu Isa, apa itu Abraham, apa itu Salomo, apa itu Injil, apa itu Torah, apa itu Zabur. Rasulullah Muhammad SAW sebelum datang padanya wahyu, tidak sama sekali mengenal apa yang saya sebutkan tadi. Subhanallah. Lalu dari mana Rasulullah Muhammad SAW mengetahui hal semua itu? Tentu dari Sang yang Maha Mengetahui, yang dulu pernah berfirman kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Sahabatku yang saya cintai, ya, pada inti daripada pertemuan kita pada sesi kali ini mengajarkan kita, menyadarkan kita untuk jauh lebih khusyuk di dalam beribadah, karena rangkaian demi rangkaian di dalam prosesi ibadah kita itu ternyata sudah diberi oleh Allah tuntunannya kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang mengaku pengikut Yesus, yang mengaku penganut ajaran kasih, yang mengaku paling benar di atas muka bumi ini, jauh offside 1800 derajat dari ajaran para nabi. Jangan ikut ke sana. Kita harus mencontoh kepada nabi-nabi yang datang kepada manusia, yaitu para nabi
dan penutup khatam nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perintah, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Plakok, 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 plakok. Itu contoh dari mana? Dari neneknya yang kiper. Nggak ada itu contoh. Ya, itu hanya akal-akalan mereka. Jadi kita tidak boleh mengikuti cara-cara yang seperti ini. Cara berdoa atau cara beribadah itu dilakukan oleh para nabi seperti yang ada di dalam kitab mereka. Yang saya terangkan tadi, ya, Abraham dalam Kejadian 17:3 sujud di dalam beribadah. Berlutut dalam menyembah kepada Tuhan. Kejadian 24 nomor 26. Sujudnya Israel di sebelah kepala tempat tidurnya mereka. Kejadian 47 nomor 31. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun, lalu dikembangkanlah tangannya kepada Tuhan. Jadi maksudnya dikembangkanlah itu maksudnya dia membuka tangannya menghadap ke Tuhan, menghadap ke langit. Keluaran 9 nomor 33. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Keluaran 12:27. Berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhanmu, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang yang dari para tua-tua Israel. Sujudlah kamu menyembah dari jauh. Keluaran 24 nomor 1. Maka mereka bangun dan sujud menyembah kepada Allah. Keluaran 33 nomor 10. Maka sujudlah mereka berdua, Musa dan Harun. Bilangan 16:22. Belian berlutut dan sujud kepada Allah. Bilangan 22:31. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan. Ulangan 9 nomor 18. Yosua kemudian mengoyahkan jubahnya dan sujudlah ia di depan tabut Tuhan hingga petang hari. Yosua 7 nomor 6. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, maka mereka sujud dengan muka sampai ke tanah. Hakim-Hakim 13 nomor 20. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkanlah kedua tangannya ke langit. 1 Raja-Raja 8:22. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. 1 Samuel 1:3 dan juga nomor 19. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan sujud menyembah di hadapan Allah. Setelah dia berganti pakaian, masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat atau menghadap ke batu tugu. 2 Samuel 12 nomor 20. Berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan lagu syukur pujian kepada Pencipta alam semesta. 2 Tawarik 29:30. Apabila kamu mengadahkan tangan untuk berdoa, Yesaya 1 nomor 15, di depan mezbah inilah kamu harus sujud menyembah. Yesaya 36 nomor 7. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Beginilah firman Tuhan. Yesaya 66:23. Jadi ayat terakhir yang saya bacakan ini, Tuhan mengatakan dengan valid. Yesaya 66 nomor 23. Maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaannya, manusia mana yang menggenapi nubuatan itu? Yang datang berbondong-bondong kemudian menghadap Tuhan, lalu sujud menyembahnya. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Sujud, sujud, sujud. Tidak ada tepuk tangan, yang jingkrak-jingkrak, salto-salto, kerasukan, dan seterusnya di dalam gereja. Itu tidak pernah dicontohkan oleh para nabi. Saya kira begitu, para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sandaran di dalam menegahkan, meneguhkan, menguatkan iman kita, agar jangan tertipu dan terpengaruh oleh cara-cara ibadah agama lain yang menyajikan musik, yang menyajikan wanita-wanita di dalam rumah ibadah mereka tanpa ada batasan muhrim, tanpa ada batasan aurat, lalu kemudian masuk ke dalam rumah ibadah necis, pakai sepatu, pakai sendal, dan seterusnya. Jangan terpengaruh yang seperti itu. Kenapa? Karena yang kayak begitu tidak pernah dicontohkan oleh para nabi. Yang dicontohkan saya sudah gambarkan melalui Quran, melalui kitabnya para nabi. Sujud, wudhu, ruku, ya, takbir, mengangkat kedua tangan, lalu kemudian membasuh tangan, membasuh kaki, lalu kemudian membuka alas kaki ketika masuk dalam rumah ibadah.
Dan yang paling terpenting, menghadap ke kiblat, menghadap ke satu titik yang disebut dengan sebutan kiblat, atau kita dalam ajaran agama Islam disebut dengan Baitullah. Sekira demikian para sahabat-sahabat sekalian, semoga apa yang menjadi sajian kita pada hari ini bisa menguatkan iman kita semua untuk tidak tertipu, tidak mengikuti ajaran-ajaran yang tidak memiliki syariat, yang tidak memiliki tuntunan yang berasal dari Nabi yang mereka sebut dengan sebutan Tuhan. Satu dalil sebagai penutup di dalam Matius 5 nomor 28 diterangkan bahwa semua orang yang memandang wanita lalu mengingininya, ya, maka dia berzina di dalam hati. Ini syariat yang merupakan syariat yang kebablasan. Aturan yang kebablasan. Aturan yang tidak sesuai dengan kodrat kehidupan manusia. Kenapa? Setiap manusia diciptakan ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Tapi dalil ini menerangkan, setiap orang yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Seorang laki-laki sebelum meminang wanita menjadi seorang istri, maka sudah pasti dia pandang, sudah pasti di dalam hatinya ada keinginan untuk memiliki, untuk menikahi, untuk memperistri. Dan itu sudah dihukum zina di dalam penggambaran Matius 5 nomor 28. Artinya bahwa teman seberang itu semua adalah hasil dari memandang, hasil dari melihat, ya, hasil dari mengingini. Sekarang tinggal sahabat-sahabat yang kasih kesimpulan mereka ini adalah keturunan seperti apa. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.